dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih menjaga kami hingga pada malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami mau mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam kami. Bukalah hati kami untuk mengenal firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti akan firman. Ampunkan dosa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2023, Kamis 16 November 2023 dari Roma pasalnya yang ke-13, dimulai dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sahabat Salom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita menyadari bahwa hidup ini haruslah dipenuhi dengan kasih. Tanpa kasih segala sesuatunya tidak berarti apa-apa. Rasul Paulus jelas menegaskan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Itu berarti orang yang mengasihi sesamanya adalah orang yang sudah memenuhi hukum Taurat. Namun sangat disayangkan, orang-orang Kristen terlanjur memahami bahwa Taurat itu sebagai satu aturan yang kaku dan yang begitu beratnya. Sehingga Paulus menyatakan telah tersimpul dalam firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Paulus mendorong jemaat Roma untuk bertindak dalam melakukan kasih. Jika belum mampu mempraktekkan akan hidup di dalam kasih, mereka belum layak menjadi penghuni kerajaan surga. Sebab yang terpenting di kerajaan surga adalah kasih. Lantas bagaimana kita bisa menciptakan kerajaan surga di tengah-tengah muka bumi ini ketika kita hidup di dalam kasih? Paulus ingin mengajak kita untuk menanggalkan perbuatan gelap dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Karena apa? Kasih sangat dipengaruhi oleh kehidupan kedagingan di tengah muka bumi ini. Yang artinya tidak lagi memakai atau tidak lagi lekat dengan perbuatan gelap jikalau kita sudah hidup di dalam kasih. Memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata terang. Mengapa? Malam hampir lewat. Dan sebentar lagi kita tidak pernah tahu waktunya akan tiba. Aneh rasanya jikalau kita sudah mendapat kabar bahwa waktunya akan tiba, sekalipun kita tidak tahu kapan. Sebagai pengikut Kristus, kita hanya hidup dan melakukan perbuatan-perbuatan gelap. Kita sudah tahu bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Aneh rasanya jikalau kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan gelap. Karena itu Rasul Paulus ingin mengatakan kasih adalah kegenapan hukum Taurat.
Jangan lagi melakukan hal-hal yang jahat. Jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah di dalam kasih. Pekalah akan waktu yang akan dan sedang berubah ini. Hiduplah di dalam kesopanan, sebagaimana tidak lagi mementingkan diri sendiri, tidak lagi mengutamakan kenikmatan sendiri, dan tidak lagi mau menangnya sendiri. Melainkan marilah kita hidup seturut dengan standar Kristus. Hidup sebagaimana Kristus hidup. Karena itu, sahabat Salam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Betapa besarnya kasih Allah kepadamu dan kepadaku. Dia memberikan anaknya mati di kayu salib. Dan kita akan tahu, dan kita telah tahu, dia akan datang untuk kedua kalinya. Karena itu marilah kita sambut. Bukanlah menjadi lagi hal yang sulit, tetapi kita harus berusaha berbeda dengan dunia ini. Hiduplah di dalam kasih. Tidak ada lagi kedengkian, iri hati, kebencian, kejahatan. Melainkan hidup di dalam kasih. Selamat melakukan hidup di dalam kasih. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Engkau mengingatkan kami di malam ini untuk bagaimana kami hidup dalam saling mengasihi. Walaupun kami memiliki perbedaan, keegoan, keinginan, ambisi. Tetapi ajari kami, perbedaan itu tidak mendatangkan kehancuran, tidak mendatangkan malapetaka, tidak mendatangkan kemurkaan. Tetapi bagaimana perbedaan itu mampu mendatangkan kasih dan menciptakan kasih di dalam hidup kami. Hanya kepadamu Bapa kami berserah diri. Segala sesuatu yang tidak akan dapat kami lakukan jikalau tidak disertai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati pikiran kami, agar kami hidup di dalam kasih dan mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Berkati kami di malam ini, ampunkan dosa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.